Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini, summa amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman murojaah dan belajar sejumlah channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Di pertemuan kemarin kita sudah masuk pelajaran ke-8, yaitu tentang isim nakirah dan ma'rifah. Di pertemuan kemarin kita sudah tahu ya, ternyata ada beberapa isim ma'rifah. Di antaranya isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, kemudian al-muhalla bil al, mudhof ila ma'rifah, kemudian juga ada satu munada nakirah maksudah. Nah, itulah isim-isim ma'rifah. Ya, sedangkan pembagian atau macam-macam isim nakirah nggak ada ya, karena disampaikan asalnya isim itu nakirah ya. Jadi isim ma'rifah itu semacam cabangnya gitu ya. Berarti isim ma'rifah itu memang dia ma'rifah atau dengan dibentuk menjadi ma'rifah. Seperti mudhof ke isim ma'rifah berarti tadinya di nakirah, tapi dibentuk menjadi isim ma'rifah dengan ditambahkan atau digabungkan kepada isim ma'rifah. Atau munada nakirah maksudah ya, awalnya dia nakirah dibentuk jadi ma'rifah dengan penambahan atau dimasuki huruf nida ya, menjadi munada ma'rifah ya, menjadi isim ma'rifah. Baik, nah di pertemuan kali ini kita akan coba masuk ke latihan selanjutnya ya. Di halaman kemarin kita terhenti di halaman 72 ya, yang tentang pembagian isim ma'rifah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan. Nah, kita lihat, kita buka kitab kita masih di halaman 72 ya. Di sini ada perintah al-ana hulla hadhihi tamarina. Sekarang kerjakanlah latihan-latihan ini. Kita coba lihat soalnya di sini. Soal pertama, hati salasata amsilatin lin nakirati ya. Jadi diperintahkan berikanlah 3 contoh untuk nakirah. Ya, ini mudah ya. Terserah teman-teman mau memberi contoh apa. Di sini saya coba misalkan kolamun, sebuah pena. Kemudian masjidun, sebuah masjid. Kemudian sayyaratun, sebuah mobil. Nah, ini gampang ya, karena banyak. Isim nakirah itu kan memang asalnya ya, jadi banyak. Silakan teman-teman mengerjakan atau menjawab dengan mufrodat yang lain ya. Baik, sudah terjawab nomor 1. Kemudian di nomor 2, hati salasata amsilatin likulli kismin min aksamil ma'rifati. Di sini diperintahkan berikanlah 3 contoh dari setiap jenis-jenis ma'rifah. Jenis ma'rifah yang kemarin kita belajar ada 7 ya, ada 7. Nah, di sini diperintahkan setiap jenis diperintahkan memberi contoh 3. Nah, berarti kita mulai dari isim ma'rifah pertama, isim domir. Contohnya ana, anta, nahnu. Ya, disuruh 3. Silakan teman-teman kalau mau menambahkan untuk merojaah nggak apa-apa ya. Kemudian isim ma'rifah yang kedua yaitu isim alam. Contohnya kita diperintahkan 3 ya, seperti Muhammadun, Landanu, kemudian Fatimatu. Ya, itu isim alam ya. Kemudian isim ma'rifah yang ketiga adalah ismul isyarah. Contohnya hada, dzalika, haula'i. Kemudian isim ma'rifah yang keempat adalah isim mausul. Contohnya misalkan alladzi, allati, alladzina. Kemudian isim ma'rifah selanjutnya al-muhalla bi al. Nah, ini mudahnya al-baitu, al-madrasatu, al-qalamu. Teman-teman silakan cari contoh yang lain ya. Kemudian isim ma'rifah yang keenam yaitu al-mudhofu ila ma'rifah. Mudhof ke isim ma'rifah. Contohnya seperti qalamuhu, ghurfatul mudarrisi, kemudian baituna. Ya, baik, semua itu mudhof ke isim ma'rifah. Kemudian yang ke-7 an-nakiratu maksudah binida, yaitu munada nakirah maksudah. Contohnya ya ustadzu, ya wahai ustaz. Kemudian ya waladu. Kemudian satu lagi ya benu, misalkan gitu ya. Baik, sudah kita kerjakan soal nomor 2. Kemudian kita masuk ke nomor 3. Di sini perintahnya istakhrij minad darsi ma fihi minan nakirati.
keluarkanlah dari pelajaran apa-apa yang nakiroh. Baik, kita coba jawab ya. Jadi kita keluarkan isim-isim nakiroh dari percakapan yang pertemuan kemarin kita baca. Kita balik lagi nih ke percakapan. Berarti di sini isim nakiroh pertama ada aklamun ya. Di kalimat pertama al-mushtari aklamun ya, dia nakiroh ya. Tandanya ada tanwin ya. Kemudian di sini ada juga aklamu hibrin. Nah, kan dia mudhof, tapi dia mudhof ke isim nakiroh, maka dia dihukumi nakiroh ya. Berarti yang kedua aklamu hibrin. Kemudian di sini juga aklamun jafatun ya, dia nakiroh ya. Ini susunannya naat man'ut ya. Berarti aklamun juga nakiroh. Kemudian di sini yusiru ila qalamin. Nah, qalamin juga isim nakiroh, ini masuk ke isim nakiroh. Kemudian wa'atini qalama rasosin. Nah, qalama rasosin dia termasuk isim nakiroh. Walaupun dia mudhof, tapi dia mudhof ke isim nakiroh, maka dihukumi isim nakiroh. Nah, di sini juga qalamu rasosin juga isim nakiroh. Kemudian daftaron. Daftaron juga isim nakiroh. Kemudian di sini yang nakiroh anwa'un muhtalifatun. Kedua-duanya nakiroh ya. Dia susunan naat man'ut. Anwa'un nakiroh, muhtalifatun nakiroh juga. Kemudian nau'in. Nau'in juga nakiroh. Kemudian selanjutnya daftaron ya. Uridu daftaron, sebuah buku tulis, dia nakiroh. Warakin musattorin, dia nakiroh juga. Kemudian syai'an. Syai'an dia isim nakiroh. Akhara juga nakiroh, tapi dia mamnu'at minas sorfi ya, nggak boleh ditanwin. Kemudian isim nakiroh selanjutnya kisin. Kisin ya, dia isim nakiroh. Kemudian atilmizun, nah, dia isim nakiroh juga. Kemudian madrosatin ya, madrosatin ya, di sini fi ayyi madrosatin. Madrosatin nakiroh ya, isim nakiroh. Kemudian kisin ya, kisin kembali ini isim nakiro. Kemudian malikun dia tanwin ya, isim nakiro, tapi dia di sini diposisikan sebagai isim alam ya, berarti dia ma'rifah ya. Walaupun polanya isim fa'il, dia masuk ke isim alam, nama orang ya, berarti dia ma'rifah, nggak masuk ke isim nakiro. Kemudian lauhatun jamilatun. Lauhatun nakiro, jamilatun juga nakiro ya, susunannya naat man'ut. Ayatin dia masuk ke isim nakiro. Kemudian hadiyatun. Hadiyatun dia nakiro. Kemudian syukron. Syukron ya, syukron dia ini maf'ul mutlak ya, nakiro. Selesai ya, berarti kita masuk ke soal nomor 4. Ya, di sini istakhrij minad darsi ma fihi minal ma'arif wadhkur naw'a kulli wahidatin minha. Keluarkanlah dari pelajaran ya, maksudnya dari percakapan kemarin apa dari isim yang ma'rifah, kemudian sebutkanlah jenis ma'rifahnya ya. Disuruh perintahkan, misal kita bisa menemukan isim ma'rifah, masuk kemana dia ma'rifahnya, isim alam atau isim isyarah atau mudhof ila ma'rifah. Nah, kita harus menentukan ya. Baik, berarti kita kembali lagi ke percakapan lagi ya, kita cari mana isim ma'rifah. Yang pertama isim ma'rifah ada al-mushtari. Al-mushtari dia isim ma'rifah. Jenisnya apa? Al-muhalla bi al. Ya, dia diawali dengan al. Isim ma'rifah selanjutnya ladaika. Ya, ladaika. Lada ya, dia mudhof ya, karena dia dzaraf kemudian mudhof ke domir, berarti dia ma'rifah ya. Berarti dia ma'rifah karena mudhof ila ma'rifatin. Kemudian sohibul mahalli. Nah, pelaku hiwar di sini sohibul mahalli juga termasuk isim ma'rifah ya, karena dia dimudhofkan ke isim ma'rifah. Berarti sohibul mahalli dia isim ma'rifah. Jenis ma'rifahnya al-mudhofu ila ma'rifah, karena dia dimudhofkan ke isim ma'rifah. Selanjutnya ladaina ya, seperti tadi ladaina pembahasannya, dia jenis ma'rifahnya karena mudhof ke isim ma'rifah. Nahnu ya, ke isim domir. Kemudian A'tini. Nah, di sini ada domir. Domir itu ya. Ya, di sini ya mutakalim dalam keadaan nasab maf'ulun bih ya. Ya, di sini domir berarti dia ma'rifah. Kemudian selanjutnya dzaka. Dzaka ma'rifahnya karena dia isim isyarah. Kemudian hadza juga hadza masuk ke isim ma'rifah. Ma'rifahnya karena apa? Sebutkan jenisnya karena dia isim isyarah. Kemudian alladzi.
la alladzi ya isim ma'rifah karena dia isim mausul. Kemudian fauqahu juga isim ma'rifah ya karena dia mudhof ke dhamir ya, berarti karena mudhof ila ma'rifah. Nah hada sama ya isim isyarah. Kemudian naam a'tini kembali ya dhamir muttasil yaul mutakallim fi mahali nasbin maf'ulun bih ya, berarti ya ini isim dhamir ma'rifah. Kemudian hadza juga isim ma'rifah, jenisnya apa? Dia isim isyarah. Kemudian a'tini juga ya di sini ya, tadi sama pembahasannya dhamir muttasil. Kemudian ad-dafatiru dia isim ma'rifah. Kenapa dia dimasukkan jenis ma'rifahnya? Karena dia al-mahalla bi'al. Kemudian ala gilafihi ya, dia mudhof majrur karena ada ala depannya ya. Nah ini gilafihi isim ma'rifah ya, ma'rifahnya mudhof ila ma'rifah. Kemudian kharitatul alamil islami ya, berarti kharitatul alami isim ma'rifah. Ma'rifahnya kenapa ya? Jenisnya mudhof ila ma'rifah. Kemudian isim ma'rifah selanjutnya ya waladu. Nah, waladu dia termasuk isim ma'rifah karena apa? Karena dia nakirah maksudah ya, munada nakirah maksudah. Kemudian al-asya'a. Nah hadhihi isim ma'rifah ya karena dia isim isyarah. Al-asya'a di sini juga selain badal dari isim ma'rifah juga dia awalannya al. Dia masuk ke isim ma'rifah. Kemudian anta. Atilmidun anta. Nah anta di sini isim ma'rifah. Jenisnya apa dia? Dhamir ya. Semua dhamir dihukumi ma'rifah. Kemudian di sini ismuka. Nah ismuka juga isim ma'rifah ya. Jenisnya apa? Mudhof ila ma'rifah ya. Ismun kemudian mudhof ke anta. Jadi isim ma'rifah. Kemudian di sini malikun. Nah malikun di sini diposisikan sebagai isim ma'rifah karena isim alam ya. Malikun ma'rifah karena dia isim alam. Isim ma'rifah selanjutnya madrasati umaroth sanawiyati ya, berarti madrasah sudah ma'rifah karena dimudhofkan ke isim ma'rifah yaitu isim alam. Umaru isim ma'rifah, jenisnya apa? Isim alam. Kemudian di sini al-waladu ya yusallimulahu. Al-waladu ya al-waladu ma'rifah, jenisnya al-muhalla bil al. Kemudian al-asya'a juga ma'rifah, jenis ma'rifahnya al-muhalla bi al. Kemudian selanjutnya kimataha ya, kimataha isim ma'rifah, kimatun mudhof ke hiya ya, berarti dia isim ma'rifah karena mudhof ila ma'rifatin. Selanjutnya maliku ya, maliku dia ma'rifah tapi dia ma'rifahnya memang asalnya ma'rifah ya, isim alam ya, bukan karena kemasukan harfun nida. Kemudian hadihi ya tadi kita sudah bahas ma'rifah karena dia isim isyarah. Kemudian hiya. Nah hiya di sini hiya hadiyatun laka, hiya isim ma'rifah, jenisnya isim dhamir. Kemudian laka kanya isim dhamir, dia ma'rifah. Kemudian dari ayat ya di sini isim ma'rifahnya ma ya, ma di sini isim mausul ya, ma ma'rifah karena dia isim mausul. Ada dua, kemudian ma juga di sini sebagai isim ma'rifah karena dia isim mausul. Baik, kemudian dari hadis al-muslimu ma'rifah, jenis ma'rifahnya al-muhalla bil al. Kemudian man, di sini man isim ma'rifah karena dia isim mausul. Kemudian al-muslimuna ya isim ma'rifah karena al-muhalla bil al ya, dihiasi atau diawali dengan al. Kemudian lisanihi ma'rifah, jenisnya mudhofun ila ma'rifatin ya, dia mudhof ke isim ma'rifah yaitu dhamir. Kemudian yadihi juga isim ma'rifah, jenisnya mudhofun ila ma'rifatin ya, dia ma'rifah karena mudhof ke isim ma'rifah yaitu dhamir huwa. Baik, ada satu lagi ini asy-syaikhani ya. Asy-syaikhani diriwayatkan oleh dua syekh, dia ma'rifah, alasan ma'rifahnya jenis ada al-muhalla bil al, diawali dengan al. Baik, sudah kita jawab ya soal nomor 4. Baik, kita sambung ke soal nomor 5 ya. Di sini dibaca soalnya warada fid darsi ya waladu ya maliku. Ayyuhuma iktasabat ta'rifa bin nida'i
disebutkan dalam pelajaran, ya maksudnya dalam percakapan yang kita baca, ya waladu ya maliku. Ada kata ya waladu dan ada kata ya maliku, ya. Ada kalimat ya waladu ya maliku, wahai anak, wahai malik. Ayyuhuma iktasaba ta'rifa bin nida. Di antara keduanya, mana yang dima'rifahkan dengan nida, ya dengan huruf nida? Nah, kita jawab, berarti yang dima'rifahkan dengan huruf nida adalah ya waladu. Kenapa? Awalnya waladu itu nakirah, waladun, ya dia ma'rifah karena dengan huruf nida, ya waladu, begitu ya. Berarti yang dima'rifahkan dengan huruf nida adalah waladu, ya waladu. Sedangkan ya maliku di hiwar diposisikan dia sebagai isim alam, berarti sudah ma'rifah. Ketika kemasukan huruf nida, ya dia tetap ma'rifah karena memang asalnya dia sudah ma'rifah. Ingat, isim alam termasuk kategori isim ma'rifah, berarti nggak pengaruh ya, walaupun dia dimasuki atau tidak dimasuki huruf nida, dia sudah ma'rifah, begitu. Berarti jawabannya yang dima'rifahkan dengan harfu nida adalah waladun, ya menjadi ya waladu. Baik, kemudian soal nomor 6. Iqra'il al-hadis al-ati. Bacalah hadis berikut. Wa ayyin ma fihi minan nakirati wal ma'arifi waskur naw'a kulli ma'rifatin. Bacalah hadis berikut dan tentukanlah apa-apa yang di dalamnya dari isim-isim nakiro dan isim-isim ma'rifah. Dan sebutkanlah jenis dari setiap isim ma'rifah tersebut. Tapi kita baca dulu hadisnya. An Anas bin Malikin anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata as-sa'atu ya Rasulullah. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat itu wahai Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuknya, yang maksud untuk hari kiamat. Qala, maka laki-laki itu berkata, ma'adatu laha min katsiri sholatin wala saumin wala shadaqatin. Pria itu berkata, saya tidak menyiapkan untuknya sholat yang banyak, atau puasa yang banyak, atau sedekah yang banyak. Walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Akan tetapi saya menyiapkan dengan mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Qala, ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'a man ahbabta, muttafaqun alaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Muttafaqun alaihi. Hadisnya disepakati oleh Bukhari Muslim. Baik, nah dari hadis ini kita diperintahkan untuk menentukan mana yang nakiroh dan mana yang ma'rifah. Dan yang ma'rifahnya kita harus menyebutkan jenis ma'rifahnya, ya jenis apa-apa, isim domir atau isim isyarah dan sebagainya. Baik, kita coba. Di sini Anas bin Malik, ya di sini Anas bin Malik berarti dia ma'rifah. Anas ma'rifah karena apa? Karena dia isim alam. Selain dia isim alam, dia juga mudhof, berarti dia ma'rifah. Kemudian anna rajulan isim nakiroh, ya. Kemudian sa'alan nabiyya an-nabi isim ma'rifah, ya. Jenisnya adalah al-muhalla bi'al. Kemudian as-sa'atu isim ma'rifah, jenisnya al-muhalla bi'al. Kemudian ya Rasulullah ma'rifah. Kenapa? Karena nakira maksudnya bin nida. Kemudian ma'adatta. Nah, ta di sini domir, ya, domir muttasil. Semua domir ma'rifah. Berarti ta di sini isim ma'rifah karena dia isim domir. Kemudian laha, haknya juga ma'rifah karena dia isim domir. Ini domir muttasil. Kemudian kembali ke a'datta. Tak di sini isim domir, ya, muttasil. Kemudian laha, haknya juga isim domir ma'rifah, alasannya dia isim domir. Kemudian min kasirin nakiro, sholatin nakiro. Kemudian saumin nakiro, shadaqatin nakiro.
Kemudian walakinni ya, ya-nya di sini ma'rifah. Alasannya ya jenisnya isim domir. Kemudian uhibbullaha, Allah ya lafzun dalala li ta'zimi adalah paling ma'rifah. Kemudian wa rasulahu ya, rasulahu isim ma'rifah karena apa? Mudhof ila ma'rifatin. Kemudian anta di sini ma'rifah, jenisnya kenapa? Dia isim domir. Kemudian ahbabta ya, di sini yang ma'rifah adalah taknya. Kenapa dia ma'rifah? Karena dia isim domir. Kemudian mutafakun dia nakiroh. Baik, alhamdulillah. Sekarang kita coba masuk ke latihan 7. Kita baca soalnya. Hawil kulla nakirotin mimma yati ila ma'rifatin bittariqatil maskurati amamaha. Rubahlah setiap isim nakiroh berikut ini ke isim ma'rifah ya. Di sini berarti ada isim nakiroh, kita rubah menjadi isim ma'rifah dengan cara yang disebutkan di depannya ya. Berarti kita lihat soalnya sayyaratun. Nah, sayyaratun kan nakiroh. Berarti kita ma'rifahkan dengan cara bil idofati ya. Caranya ada di depannya. Berarti sayyaratun kita ma'rifahkan dengan idofah. Ya, berarti kita harus mengidofahkan sayyaratun dengan jenis 7 isim ma'rifah tadi ya. Baik, kita coba dengan mudhofkan ke isim domir. Misalkan sayyaratuhu. Ya, sayyaratuhu berarti sudah menjadi isim ma'rifah ya, mobilnya. Baik, kemudian rasulun di sini diperintahkan ma'rifahnya dengan bitahliyatiha bi'al ya, dengan memberinya huruf al di depannya. Berarti kita coba rasulun menjadi ar-rasulu ya, berarti ma'rifah dengan muhalla bil al. Yang ketiga ustadzun. Nah, ustadzun cara ma'rifahnya dengan bin nidai. Nah, berarti kita kasih huruf nida ya ustadzu. Nah, berarti ya ustadzu sudah ma'rifah dengan nida, harfu nida. Baik, alhamdulillah telah kita kerjakan hingga latihan nomor 7. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.